Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Mahputra Sembiring akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di UPTD SMP Negeri 4 Muria. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2024. Saksikanlah penampilan saya ini, semoga bermanfaat untuk kalangan guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Untuk memulai pelajaran, apakah hari ini ada yang tidak datang? Ada. Siapa namanya? Tanpa keterangannya. Kemudian tadi siapa lagi? Arya Saputra ya. Siapa lagi? Rahmat apa? Namanya? Oke. Bagaimana dengan kabar kalian? Masih ada? Masih. Siapa lagi? Rendra apa keterangannya? Alfa juga ya? Sebelum kita buka, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, salah satu perwakilan itu coba siapkan kita untuk bisa memulai pembelajaran. Silakan. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil bid'ani ilma warzuqni fahma atina ya Allah ya Tuhanku tambahlilah ilmuku pemahaman yang baik. Amin. Apakah di antara kalian ada yang belum sarapan tadi? Ada. Jadi apapun ceritanya, kalau kita ingin belajar wajib sarapan gitu. Apakah ini sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Ada yang belum cocok dengan kelompoknya? Mana Pak? Yang keberatan di kelompok tersebut, angkat tangan. Yang keberatan di kelompoknya cuma. Ada yang belum terdaftar di kelompok ini, di mana kelompok ini sudah cocok kan? Sudah. Yakin? Jadi kelompok harus bisa bekerja. Ini bagaimana bisa kerja sama di kelompok ini? Bisa? Sana? Coba dengarin. Buku kamu mana? Buku tulisnya mana? Bisa nggak ya? Kita ini lagi belajar, bukan main-main. Ya? Coba yang lain yang belum ada bukunya, lengkapannya yang dulu. Ini udah lengkap. Sudah lengkap ini, dan paketnya. Ya. Ini paketnya. Oke. Ini kita tidak main-main, serius. Ini bukan main-main, tapi serius. Bagaimana? Apakah semua kelompok sudah sepakat untuk memulai pelajaran? Ya. Jadi kalau sudah sepakat, tadi kita sudah berdoa. Jadi untuk memulainya, kalian pernah dengar lagu satu Nusa Satu Mas? Pernah. Gimana lagunya? Nusa Satu. Kita hari ini mempelajari sebuah
pelajaran. Apa judulnya? Coba dibaca semua. Mengenal Apa judulnya? segi empat dan segi Ini. Apa judulnya? Kalau tidak terlihat, coba posisikan tempat duduknya di tempat yang aman. Oh. Judulnya adalah segi 4 dan segi 3. Judulnya segi 4 dan segi 3. Apa yang akan dipelajari di segi 4? Jadi hal yang akan dipelajari di segi 4 ini adalah kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensinya dapat kita lihat. Ada yang bisa baca? Oke, bacakan. Kompetensi dasar yang pertama, siswa memahami sifat-sifat segi 4 dan segi 3 dan sekaligus mengenal bentuknya. Oke. Indikator yang ingin dicapai dari setiap orang yaitu adalah setiap siswa mampu mengenal jenis dan sifat segi 4 dan segi 3 pada tabel. Ada nanti tabelnya, nak. Nah, lihat pada tabel dari segi 4 dan segi 3 dan mengaitkannya pada fakta yang ada di lingkungan. Ada yang pernah main rumah-rumahan? Yo, pernah main mobil-mobilan? Di lingkunganmu, di sekitar kelas ini apa yang terkait dengan segi 4 dan segi 3 tersebut? Coba dilihat. Ada meja, terus ada papan tulis, terus di rumah ada nggak yang terkait dengan segi 3? Yang di rumah, yang terkait dengan segi 4 dan 3 apa? Apa? Apakah kamu tinggal di rumah? Apakah sekarang kamu berada di dalam ruangan? Ruangan ini adalah karya dari segi 4 dan segi 3. Seorang arsitek membuat gambar rumah. Sebelum mendirikan sebuah rumah, arsitek itu mempelajari segi 3 dan segi 4. Maka muncul yang namanya RAP, gambar dan rencana biaya dan lain-lain. Barulah nanti seorang tukang mampu membangun rumah itu berdasarkan gambar dan mampu membaca kebutuhan biaya berdasarkan data kebutuhan biaya dari RAP. Ada nggak yang mau jadi arsitek di sini? Nggak ada. Serius? Jadi pelukis ada? Nggak ada. Oke. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menaksir menghitung luas permukaan bangun segi 4 dan segi 3. Jadi nanti di sini kan itu menaksir, bisa mengenali dengan cara menelaah, mengenali mana yang segi 4, mana yang segi 3. Rumusnya seperti apa pilihnya, rumusnya seperti apa luasnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat sesuatu. Kita akan menciptakan sesuatu benda yang bisa kita jadikan nanti alat perangkat praktek dalam belajar selanjutnya. Kira-kira kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini ada yang belum paham? Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini kita sudah merencanakan. Jadi dalam hal ini saya mohon nanti setiap orang untuk dapat belajar dengan serius, mendengarkan informasi, mencatat dengan baik, dan mengambil informasi dari sumber-sumber yang lain. Kita lihat. Apa selanjutnya? Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita nanti? Yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem. Jadi kita di sini berbasis masalah, problem. Artinya nanti di sini setiap siswa akan belajar mandiri. Saya selaku guru hanya sebagai fasilitator mentor dan mendampingi kamu nanti bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas. Oke, tentang sifat-sifat dan mengaitkannya dengan fakta yang ada di lingkungan. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, penggunaan teknologi TEFA. Apa itu TEFA? Teknologi di mana nanti setiap siswa atau saya selaku guru, kamu bisa menggunakan teknologi. Oke, berbantuan media video atau PPT. Konsep keliling dan luas segi 4, di mana peserta didik menelaah, kalian akan melakukan menelaah, melihat dan mengumpulkan informasi terkait apa yang kalian lihat
dan kanya kita tidak jelas. Oke. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pelajaran menggunakan model prolonged learning, masih menggunakan teknologi TEPA. Di sini nanti peserta didik mampu mengecek luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Mampu mengeceknya betul apa enggak itu segi 4, kelilingnya seperti apa, luasnya seperti apa. Kemudian yang keempat, setelah melakukan kegiatan pelajaran, di sini masih model prolonged learning menggunakan video atau PPT. Nanti kalian saya minta mampu mana yang dikatakan segi 4, apa nama-namanya, mana yang dikatakan segi 3, apa saja namanya. Ya, ini kita merencanakan tujuan kita. Oke. Kemudian nomor 5, setelah melakukan kegiatan pembelajaran prolonged learning dengan menggunakan unjuk kerja. Di sini nanti kita semua harus bekerja. Diskusi, tanya jawab dalam kelompok belajar, peserta didik merekonstruksi. Artinya nanti kalian itu membuat sebuah bangun, yaitu membangun. Seperti yang saya katakan tadi, membuat alat peraga. B, apa yang kamu lihat? Nah, ini namanya bias. Seseorang manusia kalau pandai menggunakan indera pasti melihat sesuatu fakta yang ada di dalam. Apa? Ada segi 4, ada segi 3. Pandai. Siapa namamu, Nak? Natalia. Oke. Itu yang saya mau. Natalia sudah pasti memperoleh nilai. Oke. Mana bukan bapak tadi? Ada yang mau minjam KTM sini, Nak? Natalia. Oke, Natalia. Inilah namanya menilai sambil belajar. Jadi dia mampu menjawab, berarti mandiri. Oke. Langsung saya kasih SP sampai. Oke, kita lihat. Apa yang kamu lihat? Di sini kita tahap mengorganisir segi 4 dan segi 3 dengan mengajukan pertanyaan. Yang mau bertanya? Silakan. Ya, itu terkait ada gambar, ada yang mau bertanya? Ya, boleh tanya terkait gambar-gambar apa itu, Pak? Atau gimana? Atau ada yang sudah tahu, bisa memberikan informasi kepada kelompok lain. Silakan. Dua, belajar mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Silakan. Apa yang mau bertanya? Yang mana? Nomor 7. Maju ke depan. 7. Yang mana? 7 langsung. Itu adalah gambar ventilasi rumah. Jelas. Bentuknya seperti apa, yuk? Tidak tahu ya. Lihat lagi yang bertanya. Lihat gambar. Oke, gambar yang pertama apa itu? Pintu. Pintu. Kenapa ada pintu? Bentuknya seperti apa? Segi 4. Adakah bentuk segitiganya? Adakah bentuk segitiganya? Enggak, Pak. Berarti kalau pintu rumah ini berarti dengan konsep segitiga dan segi 4. Jadi lagi tadi program sudah. Berarti di dalam lingkungan. Yang ketiga apa itu? Layar lah. Permainan lain. Ada yang lain ini? Berarti ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat apa itu? Biasanya kalau lebaran itu ada ketupat. Jadi ketupat itu juga salah satu segi 4. Segi 4 apa segi 3? Segi 4. Yang katakan segi 4, angkat tangan. Oke, 1, 2. Itu yang dapat nilai. Nah, itu adalah segi 4. Lah ketupat. Siapa namanya? Beda. Berarti oke. Kita lanjut. Apakah Anda sudah paham konsep segi 4 dan segi 3 dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Oke, kita lihat. Apa itu? Rumah. Anda tinggal di mana? Rumah. Anda sekarang berada di mana? Sekolah. Oh,
coba perhatikan sekeliling Anda, ada nggak yang bentuknya segitiga segini? Ada. Masa aja sebutkan. Jendela. Jendela, terus atap, pintu, meja, terus Lantai. full, tulis, terus Makan botol. apa? Foto, ya bikin foto, apa lagi? Nonton. Jadi banyak hal-hal lain. Kalau di rumah apa coba? Yo di rumah. TV. TV ya. TV. Kasur. Kasur. Kulkas apa lagi coba yo? Mesin cuci terus. Kompor. Dan banyak yang lain. Udah paham ya? Udah mulai connect nah ya? Oke, kita lihat. Seorang insinyur teknik CPNA merancang konstruksi desain rumah berdasarkan prinsip bangun segi 4 dan segi 3. Fakta nyata. Nyata apa? Nyata. Lanjut. Nah, mengorganisasikan jenis-jenis segi 4 dan bukan segi 4. Apa namanya ini? Ayo, siapa yang mau sebut? Ayo. Gambar nomor 1 apa? Semua sudah tahu. Congratulations. Selamat ya. Oke, bagus. Gambar yang kedua, gambar apa itu? Bukan segi 4. Bukan segi 4. Oke. Berarti teman-teman kami dengar. Bukan segi 4. Mengapa dikatakan segi 4? Persegi, di mana semua sisinya sama, yaitu panjangnya sama, lebarnya juga sama. Panjangnya sama, lebarnya juga sama. Oke. Dan yang ini tidak bisa dihitung karena bukan bangun segi 4. Mengapa? Dia terbuka. Berarti ini segi 4 tidak beraturan. Segi 4 tidak beraturan, hanya bisa ditaksir. Ditaksir. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut. Apakah selanjutnya? Apa itu? Nomor 3 apa? Segi 4. Persegi panjang, Pak. Iya, segi 4 betul. Persegi panjang juga betul. Apa yang kamu lihat pada persegi panjang? Ada nggak yang berbeda? Ada. Apa yang berbeda? Lebarnya beda, panjangnya beda. Maka di dalam persegi panjang, yaitu adalah salah satu segi 4 yang memiliki panjang dan lebar tidak sama. Panjang dan lebarnya tidak sama. Ya. Yang panjang yaitu adalah bidang atau ruas yang lebih panjang. Atau sisi, pernah dengar kata sisi? Bidang, benar. Itu sinonimnya semua. Oke, yang keempat, gambar apa yuk? Bukan segi 4. Tapi sudutnya 4. Yakin? Siapa yang nggak yakin tuh? Ya, yang keempat bukan segi 4. Oke. Karena kenapa? Karena dia itu segitiganya sama besar. Segitiga terdiri dari segitiga sama besar dan tidak membentuk namanya segi 4 dengan bidang yang tertutup keseluruhan yang menyebabkan dia menjadi bangun segi 4. Tidak. Oke. Kita lanjut. Apa lagi? Yang keenam. Ada udara gudang. Apa? Jadi mana ada gudang? Yang tahu jajar kencang. Bagaimana dengan jajar kencang? Jajar kencang. Dia segi 4 beraturan atau tidak? Halo. Halo. Itu jajar kencang. Oh, jadi yang mana yang mengalah? Jangan salahkan orang salah. Itu yang benar adalah ya, jangan pernah menyalahkan orang yang salah, tapi kita terima dulu pendapatnya supaya pendapat itu dia tidak merasa kecil hati, ingat ya. Jangan pernah menyalahkan orang, kamu salah. Apa itu terakhir apa namanya? Terakhir. Termasuk segi 4 ya? Apa namanya tadi? Apa namanya? Coba jujur baca kamu mainan ya. Coba dua, itu udah dua. Apa itu? Jauh diri, kita main aja.
nama aslinya rapi, ingat, jangan lagi main-main. Main-main dikeluarkan. Bisa? Deal. Kenapa dulu? Deal. Oh, deal. Deal. Jangan main. Oke. Kita lanjut. Apa yang nomor 8? Namanya? Ketupat. Apa namanya? Belah ketupat. Belah ketupat. Apa namanya? Belah ketupat. Lanjut. Lanjut. Apa itu? Apakah itu? Apa itu? Segitiga barat. Segi? Segi 4 tadi ada berapa yuk? Yuk. Yang betul-betul segi 4 yakin ada segi 4. Nah, ada. Yang pertama Segitiga barat. persegi. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat, ya, yang lima, yang keenam. Apa ya? Ayo. Berarti segitiga itu ada 6. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, Oke, tepuk tangan dulu untuk. Sekarang kita mengevaluasi luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Nampak itu? Terlihat nggak? Nampak. Yang pertama, bangun apa? Segi 4 persegi, ya kan? Dengar. Sisinya tadi bagaimana? Sama panjang. Ada yang tahu rumus kelilingnya? Yo. Ada yang tahu? Kelilingnya apa? Kelilingnya apa rumus kelilingnya? Apa rumus keliling persegi panjang? Persegi apa? Apa? Tadi apa yang ada pada persegi? Panjang dan lebarnya sama. Keliling itu coba contohkan nih. Ini persegi panjang. Keliling itu adalah keseluruhan bagian sisi dari bangun tersebut, seluruhan. Kalau ini A, ini B, ini A, maka A atas dengan A bawah itu sama panjang. Maka B kiri dengan B kanan juga sama panjang. Jadi kalau persegi panjang, kelilingnya 2A tambah 2B, itu kelilingnya. Kalau persegi, semuanya panjangnya sama. Yuk. Oke, Bapak punya contoh barang. Kita lihat. Ini namanya apa? Apa namanya? Sisinya sama nggak? Sama. Kalau Bapak kasih ini A, maka ini juga A, ini juga A, ini juga A. Maka kalau kelilingnya, kelilingnya semuanya ya. Keliling itu adalah seluruh bagian terluar atau sisi dari seluruh bangun ini. Nah, ini adalah persegi. Di sini A atas dengan A bawah sama. A atas dengan A bawah dengan A kiri dan A kanan juga sama. Artinya sisinya semua Sama.
Berarti kelilingnya ada berapa sisinya? 4 kali A. 4 kali A. Atau sama dengan A tambah A tambah A tambah A. Udah ditulis? Apa itu kelilingnya? Nah, udah? Oke, sudah dapat ya? Luasnya. Oke, sekarang kita cari luasnya. Apa sih luasnya? Rumusnya. Luas berarti kita akan menghitung seluruhnya. Seluruh bagiannya. Seluruhnya luas. Seluruhnya. Kalau di ruangan ini lantai kami ini seluruhnya luasnya berapa? Dah, ya. A, semua sisinya sama. Jadi kalau seluruh luasnya sama, maka luasnya adalah apa? Dua sisi yang sama tadi, luasnya apa? Apa ya? Sisi pangkat 2 sama dengan sisi kali sisi. Oke. Untuk persegi, kita lihat persegi panjang. Mana dari persegi panjang? Di mana Bapak taruh tadi? Persegi panjang tadi. Oke, Bapak. Ini aja lah. Bapak masih punya model. Oke, ini namanya persegi panjang. Ada berapa sisinya yang panjang? Sama nggak? Sama. Ada berapa sisinya yang pendek? Kalau di atas panjang itu kita simbolkan P, yang di sini kita simbolkan dengan lebar, maka 2P 2 lebar. Kalau seluruhannya kita tambahkan jadinya 2P tambah 2A. Itu keliling persegi panjang. 2P tambah 2L atau kanan. Itu keliling. Luas. Gimana cari luasnya? Kita kan sudah tahu ini V, ini V, ini L, ini L. Jadi kalau seluruh keliling kita cari, kita hanya ambil, kita tahu bahwa di sini ada hanya 2 sisi, panjang dan lebar. Maka untuk menentukan luas seluruhannya, panjang kali lebar. Betul. Panjang kali lebar. Jadi kalian akan saya berikan tugas meneliti, yaitu berupa tugas yang pertama. Ini tugasnya per kelompok, ya, per kelompok. Gak apa-apa. Nih, kemudian ini ada juga lembar refleksi. Mana tahu ada pertanyaan di situ tentang penjelasan Pak Putra, silahkan kamu jawab sesuka hati menurut pemahaman kamu dari pelajaran kita hari ini. Oke. Ini lagi berkelompok ada lembar refleksi. Jadi kalian refleksi pembelajaran kita hari ini. Ini lembar refleksi, nanti dikumpul sekali satu. Ini lembar refleksinya. Oke. Taruh dulu, ada instruksinya. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, kita akan susun jadwal dulu. Kita buat janji dulu. Dan pada saat mengerjakan LKPD atau tugas itu, setiap kelompok wajib berada di kelompoknya masing-masing. Tidak boleh pindah. Ya. Tetapi
boleh bertanya kepada kelompok lain. Paham maksud ini kalimat ini? Nah, ini misalnya kerja sini, ternyata dia lagi kerja sini pindah kemari, tidak bisa. Tapi kalau mau bertanya tentang apa yang tidak dipahami kemari bisa, tapi jangan pindah tempat duduk. Ya. Yang kedua, harus tepat waktu. Tepat waktu. Waktunya berapa? 10 atau 15 menit? 15. 10 aja cukup tuh. 10 cukup. Persegi. Ini jangan di satu. Ini potong kok. Kalau mau beda-beda warna boleh. Oke, mantap. Nah, inilah yang saya mau. Ini semuanya kerja. Nah, ini namanya betul-betul belajar. Nah, ini namanya belajar. Nih. Ini lama ini bekerja. Ini baru belajar. Good. Berarti inilah yang saya bawa. Siswa menemukan ide lain. Inilah ide lain. Berarti dia A, B, C, D ya. D. Ini inovatif kali. Kalian berbeda dari yang lain. Tapi tujuannya sama. Ini berbeda dari yang lain, tapi tujuannya memang sama. Memiliki ide baru, inilah dia. Kita lanjutkan dengan yang sana. Ini nanti supaya ini satu lagi lah, ini potong. Gitu. Ya, kan ada pisau pakai gunting. Supaya rata dia ke sini. Agak panjang sedikit. Jangan dipotong itu lembar itu mana? Oke. Kelompok D sudah siap satu. Yuk. Atau terserah kamu. Kamu arsip lah. Yuk, ini dulu. Boleh ditempel dalam satu karton ya. Oke, sudah. Kamu itu jelek hasilnya, tapi inilah matematika saya inovasikan dengan seni. Ya, jangan jelek dulu nih. Matematika kami berhitung. Udah. Ya, 8. Betul. Nengok apa yang Pak? Mana apa? Nengok apa yang Pak? Sipan. Tersebut siap. Itu ada dua proyek, cuma satu. Kan yang apa kan? Apa? Ini juga. Kalau dua-duanya sempurna ya. Wah, ini hampir dua-duanya nih. Good. Iya. Udah. Gak apa-apa kan Pak Warna kayak gitu Pak. Terus bangun apa? Ingin mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama perkenalkan dari kelompok mana dan siapa-siapa ada namanya. Ceritakan apa yang dalam. Oke. Ngomong, kalau nggak ngomong nggak ada nilai.
Alhamdulillah sekali kak.